Surat 23. Ayat 102. Surat 23 ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nufiqa bis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Tanfa'u wujuhahum an-nar wa hum fiha khalidun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaitumul yawma
kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil atin qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa nar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Para bapak saudara itu jamaah pembahasan yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Kula yakin pilih kita sedaya merasakan tentang karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah, baik itu karunia yang berupa kesehatan jasmani kita atau lengkapnya indera-indera kita, apalagi karunia yang berupa hidayah. Karena dengan hidayah Allah kita bisa, orang Jawa mengatakan, memilah dan memilih. Orang yang tidak mendapatkan hidayah, dasarnya yang penting enak, yang penting suka, yang penting puas. Padahal jamaah pengajian yang kami muliakan, menurut pendapat saya, jadi kalau ada orang hidup punya pendirian, punya keyakinan yang penting puas, itu sebenarnya sudah bukan manusia lagi. Karena manusia dibekali oleh Allah indera-indera yang sangat luar biasa. Ada pendengaran, penglihatan, hati, dan masih banyak lagi. Makanya Allah pernah berfirman dalam surat 7 ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum
lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah aku sediakan neraka jahanam untuk kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jadi Allah membuat neraka jahanam itu hanya untuk persediaan jin dan manusia. Lalu pertanyaannya, jin dan manusia yang seperti apa yang disediakan dijadikan kayu bakar neraka itu? Lahum qulubun, bagi jin dan manusia yang telah diberikan hati, la yafqahuna biha, mereka tidak paham dengan hatinya. Diberikan hati untuk apa? Ini bisa dijawab dalam surat 16 ayat 78. Walahum ayunun la yubsiruna biha, bagi jin dan manusia yang sudah diberikan penglihatan namun mereka tidak menggunakan penglihatannya untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan jin dan manusia yang telah diberikan telinga namun mereka tidak menggunakan telinganya guna mendengarkan firman-firman Allah. Makanya Allah menyatakan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan hewan ternak. Makanya tadi kami katakan orang yang punya pendirian, punya semboyan, yang penting puas, sebenarnya sudah bukan manusia lagi, binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan. Kalau hewan itu tidak ada ancaman, sapiron dua bleke kewan sewenang mangan tandurane wong. Tidak ada orang marah sama hewan, mungkin pemiliknya yang dimarahi. Tapi manusia yang disebut dengan ahsani takwim, sebaik-baik makhluk, kalau sampai bertingkah pasti ada cemoohan, makian, dan seterusnya. Makanya saya sering sampaikan keterangan Rasulullah SAW di saat ada di dalam makam, artinya mengantar sahabat, takziah sahabat yang sudah meninggal. Ya seperti di sini biasanya di atas makam diberikan ceramah, sekedar mengingatkan yang hidup bahwa suatu saat akan mati. Ceramah Rasulullah pada waktu itu yang sangat berkesan, ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun dari kalian melainkan sudah diberikan tempat tinggal, dua tempat, disediakan dua tempat. Satu manzilun bil jannah, yang satunya wa manzilun bin nar. Dua tempat itu sudah disediakan untuk manusia, tinggal bagaimana usaha kita. Sementara di dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka katibun ila rabbik
innaka katibun ila rabbika katran famulaki. Hei manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bekerja keras kepada Tuhan kamu, dan kamu akan menemukan usahamu. Makanya jangan sampai usaha kita salah, jangan sampai usaha kita gagal, karena gagal sekali ini sudah tidak ada kesempatan di hari yang lain. Kenapa? Walai akhirallahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menangguhkan seseorang yang sudah tiba ajalnya. Makanya sebelum kita menemui ajal, karena yang jelas ajal kita sudah ditentukan oleh Allah, tinggal ya kita menunggu kapan, di mana, karena apa. Jelas semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dijatah umur kita masing-masing. Makanya sambil menunggu panggilan, marilah kita jadi pengantri yang baik, pengantri yang ikuti aturan, jangan sampai melanggar aturan. Jamaah pengajian mungkin itu sekilas mukadimah, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha, monggo nalikane ditiup fisuri ing dalam trompet sangkakala, fala ansaba monggo ora ana nasab, ora ana pertalian hubungan. Kalau sekarang masih ada, ini ayah, ini ibu, ini kakak, ini adik, ini istri, ini suami. Nanti setelah Israfil meniup sangkakala, berarti kiamat, keluar dari dalam kubur sudah tidak saling mengenal atau memperhatikan. Kalau mengenal tetap mengenal, mengenal semuanya. Ini ayah, ini ibu, ini adik, ini seterusnya, apa tahu. Dalam surat Al-Ma'arij dinyatakan yubasyarunahum, mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Namun karena beratnya peristiwa di hari kiamat, mereka sudah tidak sempat cari tahu atau bertanya tentang berita masing-masing. Wala yatasaalun, lan ora padha takon-takonan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan dalam surat Abasa, termasuk yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketemu saudaranya lari, ketemu ibunya, ayahnya, istrinya, putra-putrinya, keluarga yang lain dipertemukan, tapi lari tunggang langgang, lari mencari keselamatannya masing-masing. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Di hari itu setiap manusia disibukkan oleh urusannya masing-masing. Kalau sekarang masih bisa memikirkan keluarga, anak loro, bojo loro, dulur loro. Ya mbah sapira ya apa usane, insyaallah gak enak, mungkin hanya sebuah doa. Semoga saudara kita cepat diberikan kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kita. Di sana nanti sudah tidak bisa, tidak sempat. Makanya di hari itu manusia terbagi dua bagian.
masalah di hari manusia mempunyai wajah yang ceria dan wajah yang hitam. Dua golongan, yang satu wajahnya ceria seperti bulan purnama, seperti bintang yang terang. Tapi ada orang yang hitam seperti tertutup oleh debu, hitam pekat. Fa'amma alladziina istakbaru akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam ditanya, dulu kamu pernah iman ya, kemudian kamu kufur lagi. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakan. Dikira. Paman mangsa paderong sakulat kang abot apa mawazinu timbangane amalan apike faulaika mongko utawi mangkono-mangkonohun ya wong akeh iku al-muflihuna wong-wong kang padha bejo kabeh. Adapun orang-orang barang siapa yang berat timbangannya, ayat ini dikuatkan dengan hadis Nabi, yakhrujuna minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin min khairin. Masih ada harapan bisa keluar dari neraka. Orang-orang yang di dalam hatinya masih terdapat kebaikan, walaupun hanya seberat debu. Min imanin. Wong sing isi duwe iman, walaupun mungkin hanya seberat debu, masih ada harapan untuk keluar dari neraka. Tuh saya pakai itu, enten ini. Naudzubillah. Karena kita ini belum tentu setelah mati langsung bisa masuk surga. Ini yang harus diingat. Kita mati belum tentu langsung bisa masuk surga. Ingat dalam surat 20 ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang menghadap Allah dalam keadaan masih membawa dosa, maka baginya neraka jahanam. Dosa kepada siapa saja, Pak? Makanya ini yang perlu dipikirkan. Makanya kalau ada orang meninggal, biasanya orang yang diberi mandat untuk memberikan penghormatan terakhir, para bapak-bapak hidup mentaziah, ya barangkali almarhum punya kesalahan, baik disengaja atau tidak, sudilah kiranya bapak-bapak ibu-ibu memberikan maaf, memberikan pengampunan kepada almarhum. Karena ini resiko loh, Pak. Nah, ada mati sehingga dosa, jelas ditahan dulu di dalam neraka. Berapa harinya? Nah, ini yang kita tidak tahu. Misalkan dihukum sedino kono, Pak. Padha karo 1000 tahun mriki. Nah, makanya hati-hati masalah dosa. Kadang-kadang tiang itu sewe ngeremehne wong. Gak ngereken iki pun termasuk dosa. Mulane innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat semalam yatubu falahu adzabun jahannam. Sapa wong sing mitnah mengundang kerusakan, membunuh, menyakiti, mungkin
menjatuhkan nama baik orang lain, mitnah itu. Dulu ada di zaman sahabat orang yang difitnah di hadapan orang banyak. Orang yang difitnah kelihatannya tenang, namun diam-diam dia memohon, ya Allah, kalau ucapan si A hanya ingin didengar oleh orang lain dan sengaja menjatuhkan nama baik saya, berikanlah hukuman, panjangkanlah fakirnya, panjangkanlah fakirnya. Akhirnya Pak diberikan nomor 2 sampai alisnya nutupi kedua matanya. Alisnya biasanya mboten iso modot ta. Niku iso nutupi mata. Makanya jangan sekali-kali memfitnah, mendolimi. Ya, Rasulullah SAW membuat terobosan baru, terobosan. Kalimatani sabibatani ala rahman sakilatani bil mizan khafifatani bil lisan. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, manfaatnya bisa memberatkan timbangan. Ini Pak, sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat amal kebaikannya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi luwih abot amal kebaikannya. Makanya untuk memberatkan timbangan, Kanjeng Nabi mengajarkan 2 kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dibaca kapan saja Pak, menurut saat-saat tertentu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Enggak ada batasan Pak. Ini bocor ping 1000 poe. Ada bocor ping 1000 poe. Wa man lan sabane wong kok kang enteng apa mawazinu timbangan amale wong. Amal kebaikannya lebih ringan daripada kemaksiatannya. Maksiatnya yang banyak, kebaikannya dikit. Wa ulaika monggo utawi manggono hum. Wa ulaika manggono iku aladina wong akeh. Khosiru kang rugiake sapa wong akeh. Aku sahut ing awak dhewe wong akeh. Wong nak sampai mati timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya, Allah menganggap itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa dinyatakan rugi? Karena akhirnya di jahannama mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, khaliduna halilanggeng kabeh. Para bapak saudara itu, penderitaan dunia yang sifatnya hanya sementara. Niku mawon kadang-kadang di saat kita menderita batin, menderita lahir, niku pun boten enak, sakit, atau mungkin kena kanker, kandang kering, oleh mari kita ngerobos sagana duwite. Pirang-pirang dina saka kosong niku mawon mun sedih Pak. Tong gesek enten panganan, enten ombe-ombe. Namun hal itu pasti akan dihindari, dijauhi
berupaya bagaimana agar jangan sampai seperti itu terus. Padahal itu hanya sementara. Sedangkan penderitaan akhirat khalidun, kekal. Smart khalidun ya. Betul. Talbaku kobong ngobong wujuhahum ing raine wong akeh apa anaru neraka. Wahum utamake biya ing dalam neraka iku kalihuna hancur kabeh cacat kalihun sirene almarhum yang blejer raine nama blejer nyonyor kabeh diarani rai gak kena didelok dadi nyonyor kabeh Pak kaya mau ditunjuki talfaku wujuhahum bakar ing raine wae apa naru neraka. Wajahnya lah, kata-kata wajahnya ini bukan hanya wajah. Nuwun sewu tiyang dilokne disebut wajah raimu. Muni raimu mboten kok raine Pak ya. Napa Pak? Statusnya itu sudah hancur nilainya Pak. Raimu dapurmu mengalir. Nah di sini yang disebut wajahnya talbaku wujuhahum nar. Wajah mereka dihancurkan oleh api neraka. Wa hum biha kalikun, dan mereka dalam keadaan cacat di dalam neraka. Pun boten ana sing utuh Pak. Ada yang ayatnya kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhurul adzab. Manakala kulitnya telah hangus digantikan kulit yang baru dibakar lagi. Untuk apa? Liyadhurul adzab. Dalam surat An-Naba labisina biya aqaba inna jahannama kanat mirsatan littaqina ma'aba labisina biya aqaba la yadukuna biya barda wala saraba illa hamiman wa ghassaqo. Mereka tinggal di dalam neraka berabad-abad. Ahqaba. Kalau satu hari 24 jam, kalau satu pekan 7 hari, satu bulan 30 hari, satu tahun 354 hari. Hijriah ya. Kalau Masehi 365-64. Kalau Hindu 8 tahun, kalau abad 100 tahun. Ahqaba labisi nabiya ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka berabad-abad. La yadukuna nabiya barda wala saraba. Di dalam neraka tidak pernah merasakan udara sejuk. Tidak pernah merasakan udara sejuk wala saraban, dan tidak ada air minum. Ila kamiman, kejaba air yang mendidih. Omben-ombene ngombe kopi kepanasan, ngombe teh kepanasan mawon langsung dilepeh Pak. Ini tanpa campuran.
kaya kolak, kaya teh pun nganggo gula nggih. Siji panasipun kalih si asli. Minumannya air yang mendidih. Yusabu fawqir uzimul hamim, surat Al-Kahfi. Di samping itu dituangkan air panas dari atas kepalanya. Yusjaru bima fi butuni rajulun. Ternyata air panas itu sempat mengelupas kulitnya dan menghancurkan isi perutnya. Disiram, diundani langsung daging dan kulitnya itu merotoli, tinggal tengkorak. Itu pun tidak mati, Pak. Nanti pirsa ya, tengkorak hidup. Nanti diajar senggokom ya. Siluman tengkorak diganti malih nyar dingo tenakan malih niku lihat kalihun baum biya kalihun. Kenapa diperlakukan seperti itu? Di dalam ayat 105 Allah berfirman, alam takun ana ta ora ana apa ayati ayat-ayat ingsun iku telah diwacana alaikum ing atas sira kabeh. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Wa kuntum biya tukadzibun. Akan tetapi kamu mendustakan kepada ayat itu. Ini kira-kira. Makanya kita alhamdulillah masih ya walaupun mungkin tidak sering ya, kita masih mendengarkan ayat-ayat Allah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Ingat Allah berfirman dalam surat Abasa juga, kala innaha tadzkirah. Ingatlah bahwa ayat-ayat suci Al-Quran berfungsi sebagai peringatan. Makanya paman saat barang siapa yang mengendaki zakarahu mengingat Allah di suhufil mukarramah, bukan mushaf yang mulia, marfu'atin yang dimuliakan, dijunjung tinggi, mutahharatin yang disucikan, bi aidi samarah yang dibawa oleh malaikat yang menyeberang, malaikat Jibril. Masya Allah, Al-Quran itu kitab yang luar biasa. Lalu kalau jawab sama Rabbana ya Allah, ghalabat ngalahake alaina ing atase kula apa sikwatuna, kejahatan kula, wa kunna lan wonten kula komandolin kaum yang sesat. Sadar Pak? Mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, kejahatan kami telah menguasai diri kami, atau kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dalam surat nama Pak Samsi ya, fa'alama fujura wa taqwa. Jadi di dalam hati kita ada ilham yang baik, ada ilham yang jelek. Fa'alama fujura wa taqwa. Kadang-kadang manusia muncul nafsu yang jelek, kadang-kadang muncul, kalau muncul pikiran yang baik itu namanya fitrah. Jadi fitrahnya bekerja baik. Wa kunna qauman dhalin, dan kami adalah orang
akhrijna mugi ngetokno panjenengan dhateng kula minna saking neraka. Ya Allah, kejahatan kami telah menguasai diri kami, menguasai jiwa kami. Mulane apa? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Saya tidak membiarkan nafsuku menguasai jiwaku, karena nafsu akan terus memerintahkan, mempengaruhi kepada perbuatan yang maksiat. Kita harus bisa menguasai nafsu. Jangan sampai nafsu menguasai diri kita atau jiwa kita. Nafsu ini kadang-kadang muncul semaya-maya, mulanya setan. Goblok. Ngelok ini goblok. Gak sadar. Ada malin apa? Bahasa mriki nak ngelokne elek niku napa niku? Bacane wong gesing. Bahkan ngelokne wong kok kurune apa ya? Bahkan kata ya boleh nemen napa ya? Kan lali arane oh wae bakal oh napa wae boten kula krungu bojone lanang kawane bojone wedok walek opo ya Allah kira ngalami sing wedok kok ngono. Mari dalane bengi dikalani. Gak cocok gelas nggih ngelokne. Ya Allah, hati-hati lho nggih. Aja mentang-mentang lanang ngelokne sakarepe dhewe. Oh, mboten kok napa nggih piye kok. Hurufe oh-ohan. Pak Inna monggo lamun baleni kula, Pak Inna monggo sakni kula iku dolimuna wong kang dolim kabeh. Ya Allah, kami mohon ya Allah, keluarkanlah kami dari dalam neraka ya Allah. Jika kami sampai mengulang kembali ya Allah, kami akan benar-benar menjadi orang yang dolim. Kala dawuh Allah iksa'u manggono sira kabeh diantara ing dalam neraka. Wala tukalimuni lan aja guneman sira kabeh ujeng. Allah menjawab, tinggallah kamu dengan keadaan hina di dalam neraka dan jangan lagi kamu berbicara kepadaku. Allah benar-benar marah. Pergilah engkau dari sisiku, jangan kembali. Ngamuk pun. Kenapa? Pun kebacut di hadapan Allah sana, merengek. Padahal sudah diberikan kesempatan dalam surat 35 ayat 37 makin catat dibuka. Nak sempat, jadi buat sempat bagaimana apa? Jadi di dalam surat 35 ayat 37 Allah menggambarkan seperti apa penyesalan orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam neraka. Bila saya menengok para bapak saudara ibu, ya marilah kita lebih hati-hati dalam sisa hidup kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para bapak saudara ibu, mungkin itu kajian kita untuk kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan barangkali ada kurang lebihnya penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka